Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik. Kali ini Lukman Republik hadir dengan sebuah informasi tentang permasalahan rekrutmen P3K Kabupaten Jember yang dipermasalahkan oleh Forum Honorer GTT PTT Kabupaten Jember dan melakukan audiensi bersama DPRD Kabupaten Jember, yaitu Komisi D dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Dengan permasalahan ini, Lukman Republik mencoba menghubungi Kepala BKP SDM Haji Sukowinarno SH SPD MSI terkait dengan kuota P3K di Jember yang rendah, terutama guru. Dan Kepala BKP SDM menjelaskan ini karena terkait dengan permasalahan anggaran APBD Jember. Sedangkan Kepala Dispendik Kabupaten Jember Dr. Andes Hadi Mulyono MSI menjelaskan bahwasanya total belanja pegawai Pemkab Jember sudah mencapai 1,5 triliun atau setara dengan 30,8%, dan tertinggi yaitu di pendidikan sebesar 17 miliar, belanja pegawai belum insentif guru PAUD sebesar 34 miliar, dan honor GTT PTT SK Bupati sebesar 93 miliar. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak informasi Lukman Republik berikut ini. Dari data kalau kita mengacu pada seleksi tahap 1 dan 2, tahap 1, 2, 3 ini kalau dituntaskan sudah sampai 1000, sedangkan PMK 212 itu muncul guru wajib direkrut 2878 PMK yang kita perdebatkan barusan dengan Kepala Dinas. Lagi-lagi alih-alih Kepala Dinas melempar kewenangannya kepada BKSDM. Salahnya kita tidak minta rapat gabungan antara Komisi A dan Komisi D. Tapi alhamdulillah sudah difasilitasi oleh Komisi D melalui Dinas Pendidikan, kita akan dipertemukan dengan BKSDM. Pak, tuntutan untuk ditunda tadi maksudnya gimana? Tuntutannya satu, kita tidak ingin ada perekrutan kuota P3K tahun ini. Karena ini menghina kami, Pak. Ya. Masa guru dari kurun waktu yang pertama sekitar 1.300, 700 sekian, pas tahun ini detik-detik CND mau turun, itu kuota guru hanya 26. Gak bahaya tak gitu? Bahaya, sangat bahaya ini, Pak. Tahun politik ini, Pak. Ya. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan pelaksanaan seleksi ASN pemerintah Kabupaten Jember, dalam hal ini adalah P3K, yang formasi tahun 2023 yaitu 201, terdiri dari tenaga kependidikan atau guru itu 26, kemudian tenaga kesehatan 66, dan tenaga teknis yaitu 109. Perlu kiranya dapat dipahami dan dimaklumi, memang kondisi kemampuan keuangan daerah, kemampuan fiskal daerah Kabupaten Jember saat ini memang belum memungkinkan untuk bisa mengakomodir harapan elemen masyarakat, dan seperti kita maklumi bersama, berdasarkan regulasi atau ketentuan belanja pegawai di dalam APBD itu adalah maksimal 30%. Dan kondisi saat ini yaitu belanja pegawai itu sudah mencapai 29,72%. Ini adalah merupakan suatu rangkaian bahwa selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, pemerintah Kabupaten Jember itu telah merekrut dan sudah ditempatkan baik itu PNS maupun P3K itu sebanyak 4.469, yang terdiri dari 3.756 itu P3K guru, 627 orang itu nakes, serta 80
orang tenaga teknis lainnya. Sehingga di tahun anggaran 2023 ini jumlah pengadaan ASN P3K kami sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang sekiranya itu tidak melebihi 30% sesuai dengan ketentuan atau regulasi yang ada, agar tidak berdampak pada sanksi dari pemerintah pusat serta tidak optimalnya capaian prioritas pembangunan sektor lainnya. Untuk gaji P3K itu memang berasal dari dana transfer dalam bentuk DAU yang sudah ditentukan atau spesifik grant dari pemerintah pusat, tetapi secara integral menjadi satu kesatuan pada APBD yang terikat dengan ketentuan 30% di atas. Faktor minimnya anggaran tidak hanya dialami oleh Kabupaten Jember, tetapi secara umum di seluruh Indonesia, dan kita lihat di kabupaten tetangga kita di Tapal Kuda, yaitu Kabupaten Bondowoso dan Situbondo pada tahun 2023 ini menurut data itu nihil untuk rekrutmen ASN, baik itu P3K maupun PNS. Oleh karenanya kami mengharap itu kepada masyarakat Jember jangan berkecil hati dan harus tetap semangat dan optimis. Kami pemerintah Kabupaten Jember saat ini sedang berupaya memperkuat kemampuan fiskal daerah, salah satunya melakukan optimalisasi PAD, rasionalisasi anggaran dan sebagainya. Salah satu tujuan agar bisa melakukan penguatan dari segi SDM dengan pengusulan alokasi formasi ASN yang lebih optimal lagi ke depannya, yang mana sesuai dengan informasi yang kami dapat bahwa sebentar lagi Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 itu sedang berproses di pusat, itu sedang dibahas antara pemerintah dengan DPR. Tentunya ini merupakan suatu angin segar nantinya bagi seluruh komponen atau elemen masyarakat Jember, dan tentunya kami berharap mudah-mudahan Undang-Undang ASN itu dapat mengakomodir baik itu tenaga honorer yang sudah lama tentunya mengabdi di pemerintah Kabupaten Jember atau masyarakat luas secara keseluruhan, karena pada pengadaan tahun 2023 ini itu masih belum mengacu kepada apa yang sudah kita laksanakan, yaitu pendataan non-ASN beberapa waktu yang lalu. Kemudian yang berikutnya bahwa khusus untuk pendaftaran guru, yaitu ada perubahan yang awalnya itu perubahan tanggal 20 sampai dengan tanggal 29 itu untuk yang khusus, itu dirubah menjadi tanggal 20 September sampai dengan 3 Oktober. Untuk yang formasi umum, yaitu yang semula 30 sampai 9 Oktober, 30 September sampai 9 Oktober berubah menjadi tanggal 4 Oktober sampai 9 Oktober. Lalu sebagai bahan informasi bahwa sampai hari ini, yaitu sampai dengan tanggal 30 September tahun 2023 itu yang sudah mendaftar dari formasi guru 26 itu yang pelamarnya sudah 32. Kemudian untuk tenaga kesehatan dari formasi 66 itu pelamarnya sudah 16 orang. Kemudian tenaga teknis itu formasi 109 itu pelamarnya 86. Dan ini masih ada kesempatan itu sampai dengan tanggal 9 Oktober, sehingga masih praktis sekitar kurang 9 hari lagi untuk pendaftaran. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Total ada berapa guru Pak yang menjadi beban anggaran pembelanjaan kepegawaian Pemda? Totalnya itu nilainya hampir 1,5 triliun belanja pegawai, sehingga kan komposisinya 30,8
komposisi belanja pegawai dari postur APBD. Artinya ini kan sudah sesuai dengan anjuran dari Kemendagri bahwa maksimal kan 30%. Kita sudah 30, sedikit lah. Artinya masih sesuai dengan ketentuan itu. Dari sekian itu yang untuk guru dan tenaga pendidikan berapa? Paling banyak di pendidikan aja belanja pegawai kita sekitar 700 miliar sendiri untuk belanja pegawai. Di samping itu ada juga tadi insentif yang saya sampaikan, insentif untuk PAUD itu totalnya hampir 34 miliar. Nah, terus GTT-PTT yang mendapatkan SK Bupati itu ada 93 miliar sendiri untuk mereka. Artinya kan sudah cukup besar. Itu perhatian terhadap SDM. Terus yang terkait dengan sarana prasarana juga ada yang bersumber dari DAK. DAU juga ada. Terus yang berikutnya sekarang ada alokasi di BHJT juga untuk perbaikan sarana pendidikan adalah cukup besar. Nah, terkait dengan pengangkatan P3K mungkin cukup besar juga dari tahun 21 sampai dengan tahun sekarang itu sudah hampir 3.786 yang akan menjadi P3K yang ada di kabupaten. Ini kan cukup besar. Nah, terkait dengan formasi, ya mungkin pertimbangan tadi itu komposisi kalau diperbesarkan, otomatis belanja pegawai kita juga akan semakin meningkat karena di PMK pun hanya menyangkut dari gaji dengan tunjangan yang melekat keluarga. Sementara TPP-nya harus dipikul juga dengan APBD, tentunya akan membengkak lagi. Nah, itu yang jadi pertimbangan. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.